selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom Weekend, ruang memperbarui informasi Anda yang terpanjang hari ini. Saya Aprilia Putri. Dua kelompok remaja bersenjata tajam terlibat saling serang di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan di saat warga tengah beristirahat. Namun tawuran tidak berlangsung lama karena tim patroli presisi Polres Jakarta Timur cepat tiba di lokasi dan membubarkan tawuran. Sempat terjadi kejar-kejaran saat polisi menyisir lokasi tawuran di sepanjang rel kereta dan rumah warga. Hingga akhirnya polisi menangkap dua remaja pelaku tawuran. Polisi menyita sejumlah senjata tajam, motor, hingga stick golf yang dibawa oleh para pelaku. Selanjutnya dua remaja yang ditangkap digelandang ke Polres Metro Jakarta Timur untuk diperiksa lebih lanjut. Aksi brutal geng motor yang menyerang buruh pabrik di Jalan Pembangunan 1 Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten terekam kamera CCTV. Pelaku yang berjumlah lebih dari 10 orang dengan mengendarai motor secara membabi buta menyerang korban yang tengah beristirahat. Para buruh pun kocar-kacir menyelamatkan diri. Namun naas salah satu korban terjatuh dan menjadi bulan-bulanan pelaku. Akibatnya korban alami luka serius dan kini tengah mendapatkan perawatan medis. Video amatir berdurasi 30 detik ini merekam kepanikan warga saat melihat kapal takbot Blue Dragon 12 terbakar, lalu tenggelam perlahan di anak Sungai Semoy, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Kapal berisi 10 orang, di mana 9 orang selamat dan 1 dinyatakan hilang. Bergerak cepat, tim Basarnas menurunkan 1 tim penyelamat untuk mencari korban. Sementara jajaran Polair Polda Kalimantan Timur memeriksa saksi dan awak kapal yang selamat. Kampung narkoba di pinggiran Sungai Deli, Jalan Yong Panah Hijau, Kota Medan, Sumatera Utara digerebek Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan dan TNI. Polisi sempat mengeluarkan tembakan ke udara agar para pelaku tidak melarikan diri. Petugas berhasil mengamankan 7 tersangka, diantaranya 2 wanita dan 5 orang pria. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan sejumlah narkoba jenis sabu yang disimpan dari atap seng, ratusan plastik untuk pembungkus narkoba sabu, dan senjata tajam. Selanjutnya, para tersangka dan barang bukti diamankan ke Polres Pelabuhan Belawan. Pemirsa, seorang perampok bersenjata tajam menyatroni salah satu apotek di Kota Medan, Sumatera Utara. Ia mengancam karyawan dengan senjata tajam dan melarikan 2 unit ponsel milik karyawan apotek. Aksi perampok bersenjata tajam yang menyasar apotek di Kota Medan terekam CCTV. Dalam rekaman, pelaku beraksi seorang diri memasuki apotek. Selanjutnya pelaku mengancam karyawan apotek dengan senjata tajam yang dibawanya. Pelaku lantas menggasak 2 unit ponsel di meja kasir lalu kabur melarikan diri. Korban sempat berteriak minta tolong, namun saat perampokan terjadi suasana tengah sepi sehingga tidak ada yang menolong. Apoteker menahan, dia langsung buangkan pisau beserta sarung dibuang ke bawah, langsung dikejarnya apotekernya sampai ke sudut depan. Begitu dapat dia handphone, langsung berbalik ngambil handphone, lari. Jadi apotekernya menjerit dia, rampok, dia langsung lempar pisaunya. Tidak lama masalah langsung pergi. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan saat ini ditangani jajaran Polsek Medan Timur. Pemirsa, masyarakat terus menunggu titik terang pengungkapan kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Apakah kasus kematian Brigadir J benar seperti yang diungkap polisi di awal kasus? Tim khusus penyidik beserta alat kelengkapan Polri, Inafis, Lafor, dan Kedokteran Kepolisian Sabtu kemarin telah menggelar prarekonstruksi kematian Brigadir J secara tertutup di Kompleks Polri Duren 3 Kalibata, Jakarta Selatan. Prarekonstruksi hanya dilakukan oleh internal Polri tanpa melibatkan unsur Kompolnas dan Komnas HAM. Salah satu yang menjadi fokus penyelidikan dalam prarekonstruksi kemarin adalah soal temuan CCTV. Di
awal kasus, polisi menyampaikan bahwa kamera pengawas di rumah dinas Irjen Verdi Sambo dinyatakan mati. Belakangan, Polri seakan meralat pernyataan terdahulu dengan mengatakan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti CCTV yang bisa membantu mengungkap kematian Brigadir J. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan CCTV yang berhasil ditemukan oleh tim khusus penyidik adalah rekaman rute perjalanan dari Magelang hingga tempat kejadian perkara. CCTV yang rusak, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan, ini CCTV yang di TKP. Tapi CCTV yang sepanjang jalur ini, di sekitar TKP, ini sudah diketemukan oleh penyidik. Demikian juga kemarin saya sampaikan, CCTV dari sepanjang jalan, dari mulai Magelang sampai dengan TKP sini, itu juga sudah diketemukan oleh penyidik. Sekarang masih proses pemeriksaan oleh Lafor untuk mengklarifikasi dan mencocokkan untuk kalibrasi untuk mencocokkan waktunya. Karena waktu yang ada di CCTV dengan real time harus sama. Saat ini, rekaman kamera pengawas masih diperiksa oleh tim laboratorium forensik Polri untuk mengungkap misteri kematian Brigadir J. Apakah benar seperti yang pernah diungkapkan polisi di awal kasus?